Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Lea Kristiani, NPM 233111011 dari kelas Sistem Informasi 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. A. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya yaitu membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Barang yang diperjualbelikan berupa konsumsi atau bahan baku untuk produksi. Contoh dari perusahaan dagang adalah minimarket, supermarket, dan swalayan. Karakteristik perusahaan dagang antara lain. 1. Tujuan perusahaan ini adalah mencari laba dengan cara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. 2. Kegiatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. 3. Kegiatan usahanya adalah membeli barang dan menjual tanpa mengubah bentuk. B. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang dapat dilakukan dengan cara membuat laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Perhitungan ini dimulai dari mencatat transaksi, penyusunan laporan keuangan, sampai dengan menutup saldo di jurnal pembalik. Dengan begitu, Anda akan jauh lebih mudah mengetahui antara laba dan rugi perusahaan. C. Transaksi pada perusahaan dagang. Transaksi yang sering dilakukan pada perusahaan dagang antara lain yaitu 1. Pembelian barang dagang. 2. Retur pembelian dan pengurangan harga. 3. Potongan pembelian. 4. Beban angkut pembelian. 5. Penjualan. 6. Retur penjualan dan potongan harga. 7. Potongan penjualan. 8. Beban angkut penjualan. 9. Persediaan barang dagang. 10. Harga pokok penjualan, HPP. D. Syarat pembayaran barang. Syarat ini merupakan suatu bentuk perjanjian antara pembeli dan juga penjual mengenai ketentuan pembayaran barang yang bersifat mengikat. Beberapa syarat pembayaran yang sering digunakan dalam bertransaksi adalah 1. Syarat 2/10, N30. Artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang, maka akan mendapat potongan 2% dan pembayaran neto faktur paling lambat adalah 30 hari. 2. N60. Artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah transaksi jual-beli dilakukan. 3. Syarat YOM, End of Month. Artinya harga neto faktur dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan itu terjadi. E. Siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam ilmu akuntansi, jurnal umum akan memuat detail seperti nama transaksi, kelompok akun dan nominal transaksi dalam kolom debit atau kredit. 2. Buku besar pembantu. Data yang sudah selesai dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya entry ini perlu diposting dan dipindahkan ke dalam akun buku besar. Tujuannya guna mencatat segala perubahan selama satu periode terkait. 3. Neraca saldo belum disesuaikan. Arti dari neraca saldo yang belum disesuaikan adalah keseluruhan akun bisnis yang muncul pada laporan keuangan sebelum jurnal penyesuaian dibuat. Oleh karena itu, membuatnya disebut sebagai neraca saldo belum disesuaikan. Ini merupakan langkah ketiga dari siklus akuntansi perusahaan dagang. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah sebuah entry jurnal yang dirancang dan disusun di akhir periode. Tujuannya untuk mengoreksi akun sebelum dibuatkan laporan keuangan. Entry penyesuaian ini menjadi langkah paling sering digunakan untuk menerapkan prinsip pencocokan pada jumlah pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Sehingga, baik pendapatan atau pengeluaran perusahaan bisa seimbang. Ada 3 jenis pengeluaran di periode tertentu, sehingga harus masuk ke dalam entry jurnal penyesuaian. Mulai dari pembayaran di awal, akrual dan pengeluaran non-tunai.
5. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo yang telah disesuaikan adalah daftar dari semua akun dan saldo dari buku besar sesudah dilakukan entry penyesuaian pada periode akuntansi sebelumnya atau sudah diposting. Penyusunan neraca saldo ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, yaitu menjadi langkah awal dalam pembuatan laporan keuangan. Perangkat ini merupakan dokumen internal atau kertas kerja di mana nantinya akan digunakan oleh akuntan ketika menyiapkan berbagai hal khususnya pelaporan. Neraca saldo yang telah disesuaikan memastikan semua entry debit dan entry kredit sudah memiliki nilai serupa atau seimbang. Langkah ini diambil agar sesuai konsep akuntansi double entry, yaitu setiap perbedaan atau ketidakseimbangan harus ditelusuri sebelum laporan keuangan selesai. 6. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. 7. Jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang disusun pada akhir periode akuntansi guna menghapus seluruh akun sementara dan memindahkan saldo pada akun permanen. Akun sementara ini merupakan akun laporan laba rugi di mana berfungsi untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode tertentu. Misalnya akun pendapatan akan mencatat jumlah pemasukan yang didapatkan dalam satu siklus sehingga bukan berdasarkan masa penggunaan oleh perusahaan. 8. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku berisi daftar semua akun dan juga saldo perusahaan sesudah tahapan entry penutupan untuk selanjutnya diposting di buku besar. Gambaran sederhananya, data ini akan mencatat semua akun permanen yang masih memiliki saldo. 9. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan entry jurnal yang disusun di awal periode akuntansi untuk membatalkan dan membalik jurnal penyesuaian. Sebelumnya memang sudah dibuatkan di ujung siklus tahunan sehingga langkah ini menjadi tahapan terakhir. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.